suka tuh yang diomongin bukan assalamualaikum, tapi kayak katanya nggak mau diuji saya. Halo guys, selamat datang di Praktis PR Daily Activities. Nah, buat teman-teman nih, gak kerasa kita udah nyampe akhirnya di episode ke-7. Dan gak kerasa juga kita sudah melewati nih episode-episode sebelumnya dengan narasumber yang gak kalah kerennya. Sebelum kita mulai, kenalin nama aku Angling Dwi Caksono. Teman-teman biasa lebih akrab nyapa aku dan sebutan Angling. Nah, di sini aku akan nemanin teman praktis semua buat membawa acara dari awal hingga akhir. Nah, pada episode kali ini kita juga akan menambah pengetahuan maupun insight yang pasti bermanfaat bagi mahasiswa lama, mahasiswa yang tengah-tengah, bahkan mahasiswa baru pun bisa nih menambah pengetahuan di episode kali ini. Nah, sebelum kita memulai acara podcast, otomatis saya nggak sendiri nih, saya ditemanin oleh narasumber yang sangat cantik nih hari ini nih. Aduh. Jadi malu aku dibilang cantik. Mungkin dari Kak Saska mungkin bisa say hi sekalian, mungkin kenalan nih. Oke, halo teman-teman dari Digital PR, aku Saska Rani, anak Digital PR angkatan 2018. Memang udah kayak agak tua, tapi kita masih sama, masih jiwa muda ya. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh, mungkin dari Kak Saska sendiri. Iya, gimana? Sekarang berarti lagi kerja ya, udah kerja? Masih job seeker kebetulan ya. Jadi infoloker tolong. Ya masih mencari-cari lah ya gitu, karena kan seperti yang kita tahu kalau pekerjaan itu cocok-cocokan, jodoh-jodohan gitu. Jadi semoga nanti cepat dapat jodoh pekerjaannya. Amin. Nah, buat teman-teman praktis ini, kita dari tadi masih bingung kan, kira-kira episode kali ini kita akan membahas apa nih. Nah, buat teman-teman yang pada penasaran, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana pengimplementasian jurusan Digital Public Relations di dunia pekerjaan. Yang pastinya ini sangat bermanfaat nih buat teman-teman sekiranya yang sudah mau lulus, kira-kira mau kerja di mana, dan yang masih baru pun kira-kira bakalan tahu nih kedepannya kira-kira mau ngapain. Nah, buat Kak Saska, mungkin kita bincang-bincang dulu ya sebelum main tanya jawab kali ya. Kak Saska kira kerjanya di mana? Pengennya karena aku ini lulusan PR, aku pengennya sih jadi praktisi PR tentunya ya. Lagi ngincernya sih perusahaan-perusahaan konsultan PR ya, biar kayak apa yang sudah aku dapatkan selama perkuliahan ini dapat diimplementasikan dengan baik di perusahaannya nanti gitu. Oke, berarti kalau untuk sekarang lagi jadi penyiar ya katanya? Kalau penyiar itu sempat jadi penyiar. Sebenarnya sekarang lagi freelancernya itu nge-MC paling gitu. Aku buka lowongan MC nih, siapa tahu gitu teman-teman gitu ya pengen di MC-in sama aku, boleh banget, nanti nomornya 2 sini. Aduh, promosi ya biar dapat banyak job kali ya. Betul sekali. Oke. Nah, karena kan berarti baru belum lama ini ya sidang, berarti iya, betul. Masih anget-angetnya dong. Fresh banget. Boleh nggak sih berarti Kak Saska tuh ceritain dulu nih sebelumnya selama kuliah, selama masih jadi mahasiswa lah, itu ikut kegiatan apa aja, ngapain aja selama kuliah? Aku itu selama kuliah kemarin bener-bener manfaatin waktu aku untuk berorganisasi dan juga mencari pengalaman. Pengalaman ini bukan hanya untuk pengalaman di dalam kampus, tapi aku juga cari pengalaman di luar kampus. Kalau di dalam kampus, ya aku ikut kepanitiaan. Dulu sebelum himpunan dibuat kan ada prahimpunan gitu kan. Yeah. Nah, Kabinet Rintis namanya. Nah, aku terjun di Kabinet Rintis. Terus juga aku sempat sibuk menjadi LO waktu itu. Kebetulan LO-nya ini aku megangnya komandan LO. Jadi lumayan sibuk waktu itu ya mengurus LO dan anak-anak 2019 berarti ya. 2019. Jadi selain sibuk di dalam kampus, karena aku rasa perlu banget ya untuk nyari relasi dalam kampus, bukan hanya dengan mahasiswanya, bukan hanya dengan teman-teman dari luar jurusan, tapi aku juga mencari relasinya ini dari dosen-dosen. Karena menurut aku relasi dosen ini cukup membuat aku bervalue, nambah value lagi gitu.
Makanya aku agak pepet-pepet nih dosen. Jadi kayak kalau dosen mau ada acara terus butuh MC, inget aku gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman dari jurusan lain, karena aku keep in touch sama mereka, pada saat mereka butuh MC atau butuh bantuan aku bisa gitu. Itu aku kalau ngisi kegiatan di dalam kampus. Kalau di luar kampus ini, selain daripada yang itu, aku waktu tahun 2019 berarti aku aktif menjadi penyiar radio. Jadi si penyiar radio ini juga nggak mudah. Aku itu memang dari SMA tuh cita-cita soide ya. Jadi dulu tuh aku cita-cita soide, kayak kalau misalkan jadi mahasiswa gue keren deh kalau sambil jadi penyiar radio gitu kan. Kalau dulu idealisnya kayak gitu ya. Ternyata dapat peluang itu juga. Si penyiar radio ini aku taunya dari kakak tingkat aku. Sebelumnya dari Kak Syifa, ada angkatan 2017. Nah, beliau ini ngasih tahu, katanya Sas nih ada lowongan namanya DJ Kampus di salah satu stasiun radio di Bandung. Nah, si DJ Kampus ini mereka menaungi semua teman-teman mahasiswa di Bandung yang mau menjadi penyiar radio. Nah, misalkan di batch 1 ada sekitar 10 orang pesertanya. Nah, nanti dari 10 orang itu diseleksi sampai akhirnya nanti menjadi 2 terpilih untuk menjadi penyiar tetap. Nah, waktu di bagian aku ada beberapa batch ya, yang total kurang lebih kayaknya ada 100 orang deh. Dari 100 orang yang masuk ke dalam DJ Kampus, alhamdulillahnya terpilih 2. Yang satu ada temenku dari UPI, yang satu lagi aku, alhamdulillah gitu. Jadi itu tuh nggak mudah, karena aku harus ngebagi waktu sama kuliah, terus juga aku harus ngebagi waktu sama keluarga, aku juga harus ngebagi waktu sama si penyiar radio ini gitu. Dan memang dari awalnya juga nggak langsung dikasih nih lo siaran gitu, enggak, tapi kita benar-benar diajarin dari awal banget. Diajarin caranya bikin punchline, diajarin caranya kalau nge-greeting tuh gimana, karena kan beda ya kalau kita nge-greeting kayak ketemu bro gitu kan, nggak mungkin dong. Kalau di radio kayak halo selamat pagi bro gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi harus tertata rapi berarti. betul, ya. Jadi memang segmennya juga segmen anak muda sih si radionya ini. Jadi di situ aku belajar banyak banget, sampai akhirnya ketemu orang-orang keren, ketemu penyiar-penyiar lain yang keren. Aku belajar, aku juga bukan belajar tentang broadcastingnya, tapi aku juga belajar tentang ilmu kehidupannya dari mereka lah, gimana mereka bisa survive gitu di kehidupan radio yang mungkin orang-orang kayak emang lu masih denger radio ya gitu. Sebenarnya masih banyak banget, karena kita kalau naik mobil kalau nggak dengerin lagu dari handphone ya pasti kan nyetangnya radio gitu. Makanya kemarin itu aku sibuknya itu, sampai akhirnya setelah itu aku tuh jadi ngeporsiin diri gitu loh. Aku dari semester 1 sampai dengan semester sekian aku rasa aku cukup untuk aktif di kuliah, tapi aku juga butuh ilmu untuk aktif di luar kuliah. Caranya aku mencari kegiatan ya tadi si penyiar radio. Lalu aku juga aktif menjadi barista di salah satu di 2 coffee shop, bukan salah satu, di 2 coffee shop. Nah, di situ juga aku kayak kepo nih, pengen belajar gitu loh. Apakah dari hasil aku bisa public speaking bisa diterapkan nggak sih di barista? Padahal kan kalau kita lihat kan kalau barista biasanya ya cuman kalau bahasa Sundanya mah nyeduh kopi gitu ya, bukan bahasa Sunda, itu bahasa Indonesia. Ninyuh kopi kalau bahasa Sundanya, makan kalau bahasa Indonesia nyeduh kopi doang. Tapi apa sih kesinambungannya sama public speaking gitu. Nah, si public speaking ini juga aku belajarnya dari digital public relations, karena kan kita sebagai PR harus mampu komunikasi yang baik, betul, komunikasi yang baik antara kita dengan orang lain atau mungkin nanti dengan perusahaan lain gitu. Jadi ya aku mengimplementasikan sebaik-baiknya lah yang udah aku dapatkan di PR di dunia pekerjaan aku gitu. Oke, kan berarti tuh kayaknya kalau dilihat tuh banyak sekali ya Kak, banyak, nggak hanya fokus belajar, cuma ada di
hima juga, apalagi pas tuh masih perintis-perintisnya gimana betul. harus berkorban banget. Betul, Ada betul, penyiar radio, ada MC, bahkan sampai kerja di 2 barista, 2 coffee shop Iya, juga ya. betul. Nah dari pengalaman otomatis kan padet banget nih Iya. kakak sendiri. Gimana sih kayak apa sih bahasanya tuh kayak membagi waktu tuh, karena hitungannya kalau kakak masuk di 2018 otomatis ini hitungannya masih lulus tepat waktu nih di 2022. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aku nyaris tidak lulus tepat waktu. Kalau kamu mau tahu dan teman-teman mau tahu. Nah, tapi berarti hitungannya masih kan? Masih. Nah, ya. itu dari Kak Saska sendiri time managementnya gimana nih? Oke. Dan biar bahasanya IPK akhirnya masih memuaskan dengan Alhamdulillah. kepadatan seperti itu gimana sih cara ngebaginya? Oke, kalau dari awal aku memang selalu ditekankan sama orang tua bahwa kamu ini kita kuliahkan, orang tuaku kuliahkan itu adalah untuk mengejar sarjana gitu. Fokus kamu hanya itu gitu. Tapi kalau kamu mau yang lain-lain silahkan, tapi bertanggung jawab lah, gitulah intinya. Sampai aku nemuin solusinya itu adalah pada saat aku punya kesibukan yang lumayan padat, aku ini punya teman-teman yang suportif. Jadi aku ada satu geng gitu, berenam. Mereka ini benar-benar support aku banget. Jadi yang selalu mengingatkan tugas yang kita tahu, tugas kita berjibun kan. Ya, terus yang tugasnya ini kan selalu mengandalkan tugas kelompok gitu kan. Yeah. Nah, kita ini saling backup ini bukan tentang kayak ya udah lo yang kerjain gue nggak kerjain karena gue sibuk, nggak gitu, tapi kayak kita bagi rata nih porsi-porsi kita sesuai kemampuan kita, jadi semuanya kerja, semuanya juga melakukan atau mengeluarkan ide-ide kita gitu. Terus bagaimana cara time managementnya? Yang pertama aku pasti mengutamakan dulu kuliah, apapun pasti aku utamain daripada pekerjaan aku. Semisal untungnya bos-bos aku tuh waktu itu sangat pengertian. Bukan tipe bos yang berarti kayak saya nggak mau tahu nih. Betul gitu ya. sekali. Mereka tuh pengertian banget kayak, oh Sas, lo ada tugas ya, udah lo kerjain dulu, ini gue yang backup gitu. Mau itu waktu aku lagi siaran atau misalkan aku lagi kemarin barista itu, aku selalu istilahnya disok-sokin lah, sok aja gitu. Kalau mau ngerjain tugas dulu mah nggak apa-apa, nggak masalah. Atau aku ada kelas dulu gitu-gitu, oh ya silahkan ngerjain dulu aja tugas katanya. Nah dari tugas-tugas yang dari kampus ini aku membaginya biasanya yaitu kalau misalkan di tempat kerja aku masih bisa mengerjakan dan bos-bosku ini ngeikhlaskan aku untuk ya udah sana iya, silakan gitu. Silakan aja kerjain dulu aja, nggak apa-apa, masih bisa gue backup dan sebagainya. Aku kerjain karena bos-bos aku ini ngerti bahwa aku ini memang kuliah untuk kuliah gitu loh, bukan kuliah untuk bekerja gitu. Jadi alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi aku bisa membagi waktunya lebih fleksibel lah ya, daripada aku harus kerja yang terus-menerus gitu dan aku malah jadi abai sama tugas-tugas aku. Tapi ada satu cerita. Apa nih? Nah. Waktu itu tuh udah masuk periode skripsi. Aku lagi asik banget kerja tuh, karena aku ngerasa dunia kerja aku yang baru ini menyenangkan. Karena kalau kita sebutnya di barista nih, aku itu bukan hanya meracik kopi dengan sesuai SOP dan orang-orang suka dengan minuman aku, tapi aku ini bisa keep in touch sama mereka. Aku ini bisa kayak heart to heart lah sama mereka. Jadi pada saat mereka datang aku tanya kabarnya, aku tanya gimana kopinya, enak enggak gitu. Atau misalkan mereka bisa sampai balik lagi dan inget aku pengen dibikinin kopinya sama Saska. Itu tuh udah sebuah kebanggaan menurut aku. Berarti nggak hanya kayak pekerjaan sebatas kerja, cuma kayak udah jadi hobi, udah biasa nyatu dan kehidupan. Iya. Kalau lepas tuh kayak ada yang kurang gitu. Betul banget. Aku tuh sempet kayak gitu karena aku ngerasanya aku dapat ilmu nih dari kampus. Kalau misalkan kita kan belajar tentang public speaking gitu di kampus, terus kita belajar tentang komunikasi antar pesona gitu kan, ya nggak sih? Bener kan? Aduh aku tahu salah lagi kan, ntar dicaci maki. Masih bener. Kayak gitu, terus aku jadi mengimplementasikan ke customer aku gitu. Terus kita juga belajar komunikasi organisasi, gimana caranya aku komunikasi nih sama tim aku supaya tim aku ini kompak kalau lagi kerja. Jadi aku ngerasa enjoy banget di situ karena aku mungkin udah punya ilmu basic di materi, aku merealisasikannya di dunia pekerjaan ini. Sampai akunya keasikan masuklah ke periode skripsi.
waduh gitu kan ya. Gimana nih? Muncullah nama pembimbing. Nama pembimbing aku sempat agak merot gitu kan, kayak aduh aku bisa nggak ya sama beliau, karena kalau kita tahu tuh beliau tuh orangnya sangat perfeksionis, pinter, terus aku mampu nggak ya gitu untuk seenggaknya memahami gitu ya, karena aku ngerasa ilmu aku pun jauh banget kan. Sampai akhirnya aku sempet, ya namanya lagi bikin skripsi Maya nangis-nangis kan. Tugas aja ada yang nangis kan? Tugas aja nangis, apalagi skripsi gitu. Akhirnya ada di satu momen aku bikin bab 1, taunya bab 1 aku gak diterima. Baru bab 1, aduh padahal baru bab 1 udah kayak jadi aduh ditolak gitu. Ditolak. Terus itu aku kondisinya lagi ngebar nih, lagi nge-shift. Terus aku bimbingannya di sana di tempat kerjaku. Terus aku izin dulu sama bos aku mau bimbingan. Oh ya silakan, nanti ini bar aku yang take over katanya. Terus akhirnya aku teleponan lah si bimbingannya. Terus beliau kayak saya nggak mau lihat judul kamu, hapus skripsi kamu, saya nggak mau lihat skripsi kamu. Terus aku di situ masih denial, sumpah aku kayak di situ aku belajar ya tentang skripsi itu ternyata bukan tentang kita nulis, tentang kita nyari teori, tentang kita nyari temuan, enggak. Tapi ternyata aku belajar kalau di situ tuh kita harus nurunin ego juga. Dan kita juga nggak boleh sama-sama misalkan aku orangnya idealis gitu ya, ternyata pembimbing kita juga punya sikap yang serupa atau sifat yang serupa. Nah kita tuh nggak boleh adu-aduan gitu. Aku tuh di situ belum belajar ya, makanya waktu pas aku dibilang hapus bab 1 kamu, hapus judul kamu, saya nggak mau terima judul kamu gitu kan. Lah di situ aku tutup telepon kan, dah diem dulu, terus keluar, terus nangis. Itu aku sambil ngelayanin orang nangis, sambil cuci gelas nangis gitu. Terus kebetulan aku dijemput sama papa kan, terus aku langsung ke mobil lari, papa aku nggak bisa 3,5 tahun karena aku kan emang pengennya 3,5 tahun kan, nggak bisa 3,5 tahun sambil nangis. Terus kata udah nggak apa-apa neng katanya. Akhirnya di situ mogok kuliahnya, skripsinya itu memang udah beres ya, si matkul-matkul mau udah beres gitu. Mogok skripsinya, aku ngerasa aku down banget karena kok nggak bisa sih diterima gitu loh. Ini tuh udah hasil penulisan aku loh. Kalau misal aku tuh di situ masih egonya masih tinggi. Aku tuh udah nulis yang sesuai yang diarahkan, terus juga aku udah nulis sesuai kemampuan aku. Toh kalau memang ada salah kasih tahu di mana salahnya gitu. Si pembimbing ini berarti nggak memberitahu ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Memang enggak gitu ya. Kalau seingat aku ya. Atau mungkin aku di situ lagi egonya lagi tinggi, jadi aku nggak mudeng atau gimana lah gitu kan. Sampai akhirnya aku jadi terus-terusan kerja, keasikan kerja. Kayak aku hampir setiap hari bisa tanpa libur kerja, karena aku mengalihkan stresnya aku ini gitu sama pekerjaan. Sampai aku sampai diaktif Instagram, aku sampai diaktif TikTok karena aku males banget ngelihat orang kayak congrats musim skripsi gitu ya. Musim skripsi ya. FVP emang sangat gitu banget ya. Aduh aku nggak siap banget ngelihat itu waktu itu. Sampai akhirnya mama aku tuh negur, ngomongnya kayak gini, kamu mau aku gaji sesuai gaji barista kamu tapi kamu keluar untuk nyelesain skripsi, atau kamu sekalian gak usah sarjana, digituin. Mati lah aku kan. Terus diginiin sama mama kayak, yaudah kalau misalkan kamu maunya kerja mah bayar aja nanti BPP semesterannya sendiri katanya. Udah gak mau bayar, nggak bisa dong ya, maksudnya kayak susah gitu, kurang. Telkom University kan lumayan ya BPP-nya. Jadi aku kayak oke, aku jadi di situ nakar diri lagi karena dulu aku terlalu egois sama diri aku terlalu idealis sama diri aku. Terus aku juga terlalu keras sama diri aku. Di situ aku nggak berusaha untuk melunakkan hati pembimbing, aku juga tidak berusaha untuk melunakkan hati aku sendiri. Sampai pada akhirnya di bulan aku mulai lagi tuh September tahun lalu lah kalau nggak salah. Sorry Februari ini. Baru Februari ini baru jalan lagi. Februari ini aku jalan lagi. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan berarti. 6 bulan aku ngerjain skripsi. Ternyata tuh bisa.
Bisa dan banget. gak menyeramkan. Tetap menyeramkan. Sampai kayak kalau misalkan kita kan memang punya manners ya untuk chat dosen, chat pembimbing. Sampai aku tuh harus ngechatin dulu teman-teman aku mau ngechat kayak gini ke dosen pembimbing aku, salah nggak? Saking aku takutnya, saking aku mungkin ada sedikit ketakutan atau trauma. Kalau trauma kayak terlalu berlebihan ya. Kayak ketakutan aja deh, sedikit ketakutan aja gitu waktu yang kisah kemarin gitu. Sampai akhirnya aku chat-chatin teman-teman aku dulu. Kalau teman-teman aku udah bilang oke baru aku kirim gitu. Terus aku jadi kayak lihat jam, jam kerja kan misalkan dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Udah lewat dari itu aku udah nggak mau lagi ngechat dosen pembimbing, bukan karena nggak mau, tapi karena aku adabnya di situ. Aku takutnya jadi nggak sopan dan lain sebagainya kan. Sampai sedetail itu, sampai aku di situ belajar untuk memahami. Disitulah aku belajar untuk memahami. Dan aku baru tahu ya tadi, skripsi itu bukan tentang cari teori, bukan tentang cari temuan, bukan tentang kita bagus-bagusan judul, bagus-bagusan skripsi, tapi skripsi itu adalah yang mau kita terima gitu loh. Kita nerima nggak nih, nerima untuk susahnya, nerima untuk capeknya, nerima untuk pengertiannya. Karena pengertian ini nggak cukup untuk pembimbing. Kalau aku kan kualitatif ya. Kalau kualitatif kan harus mewawancarai orang. Nah, harus explore lebih jauh lagi. Betul. Nah, ini belum tentu nih orang yang mau kita wawancarai itu bersedia. Aku sempat juga di blog sama orang yang mau aku wawancarai. Sama narasumbernya. Itu udah kayak aku udah nangis sekian ribu kali ya. Jadi di situ aku belajar banyak banget tentang skripsi ya. Terus juga aku belajar bahwa kalau lagi ngerjain skripsi kita wajib baik banget sama semua orang. Harus bisa senyum terus lah bahasnya di depan orang, harus bisa baik. Bukan cuma senyum, tapi minimal baiknya tuh gini. Jadi aku ada satu momen ya, aku tuh masih mau nyusun bab 1 di Februari itu. Karena kan aku telat nih, kehitungnya jadi telat gitu kan. Terus aku nanya ke teman aku, kalau bab 1 tuh biasanya berapa paragraf sih? Aku mau menyesuaikan gitu. Karena aku gak tahu banget nih, bab 1 aku harus berapa paragraf sih, isinya harus ngapain, aku gak tahu nih gitu kan. Blank aja gitu, karena aku memang udah ketinggalan jauh, salahku juga memang kan. Terus udah gitu temanku cuman kayak nggak tahu Sas, beda-beda tiap orang gitu. Enggak, aku tanya yang kamu aja, maksud aku yang kamu berapa gitu. Udah nggak dibalas sampai detik ini, sampai detik ini. Dari awal mau nanya bab 1. Iya. Terus aku kayak ternyata memang ada ya karakter seperti itu, jadi kita tahu gitu loh karakter orang gitu. Sampai pada akhirnya aku memutuskan ke diri aku sendiri, apapun yang nanti temen aku tanyakan, sekecil apapun aku akan berusaha jawab, aku akan berusaha membantu. Karena kita tahu rasanya ditolak lah bahasanya. Betul banget. Dan itu tuh ternyata ya kalau kita bisa ambil ya tabungan baik gitu loh. Kalau misalkan kita baik sama orang, aku mau percaya pasti kita juga dikasih kemudahan gitu. Sampai pokoknya ada temen aku misalkan gini deh, kalau bikin skripsi kan kita suka bingung ya, satu kalimat aja kita mau masukin ke skripsi kita bingung nih katanya mau apa, karena takut malah jadi bahan kosong buat depan bisa di. Iya betul banget, atau malah jadi bahan pertanyaan pembimbing kayak ini ngapain kamu nulis kayak gini gitu. Jadi bumerang buat kita sendiri. Nah iya, makanya misalkan ada teman aku yang Sas ini bikinin dong kata-katanya gini, gimana ya enaknya kata-katanya, udah aku bikinin deh bareng. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin pada saat aku skripsi aku tidak menyendiri, tapi aku selalu keep in touch sama teman-teman supaya apapun yang teman aku kesulitan gitu aku bisa bantu. Toh sebaliknya gitu, aku kesulitan pun teman-teman aku bantu. Jadi menurut aku omong kosong nih. Kalau misalkan ada yang ngomong skripsi itu sendiri-sendiri masing-masing, iya memang kan judul sendiri, temuan sendiri dan sebagainya sendiri, tapi pada saat prosesnya kita tuh membutuhkan orang lain loh gitu. Sampai aku ngerasanya pada saat sidang, sehari sebelum sidang aku nggak bisa tidur, aku kayak ya Allah ini gimana nih besok, mana penguji aku tuh katanya tuh killer gitu kan. Mungkin nanti dia denger nih di sini kan. Pak mohon maaf nih Pak Bun ya kalau saya ntar jangan disusahin ya. Karena aku juga punya kejadian kocak. Jadi waktu itu aku pernah ada satu project sama dosen ini, terus aku dengan entengnya ngomong gini, Pak saya emang nggak mau diuji sama bapak soalnya bapak killer. Aku bilang kayak gitu, cuek. Karena nggak tahu.
aku nggak tahu kedepannya bakal kayak apa kan. Nah taunya pada saat aku mau sidang Hamin sekian kan dikasih tahu tuh pembimbingnya siapa. Pas keluar nama beliau dong, kayak wah mampus deh, aduh gitu kan. Sampai ada aku nggak berani ngechatnya, aku nggak berani gimana aku nggak berani. Sampai aku tuh dikasih tahu sama mama, udah kamu masuk ruang sidang, kamu nggak usah baca lagi tuh si skripsi kamu, nanti malah bikin pusing katanya. Udah kamu berdoa aja. Aku berdoa bener-bener kayak setiap mejanya aku datengin meja pengujinya, aku doain, aku al-fatihah, aku apalah doa selamat saking lah gitu apa Sumpah, gimana? saking takutnya, karena kan aku mendengar kata orang tuh katanya beliau ini killer dan lain sebagainya. Udah jadi gitu. rumor yang gede banget ya. Iya, beliau. terus juga ada satu lagi penguji aku yang katanya juga detail dan lain sebagainya. Kan biasanya anak-anak kan kayak gitu ya. Yeah. Gimana sih semua uji A, B, C, D gitu kan. Aku takut banget sampai pas penguji dan pembimbing masuk ruang sidang tuh yang di pas dia buka tuh yang diomongin bukan assalamualaikum, tapi kayak katanya nggak mau diuji saya. Aku lebih kayak, Pak, aku juga nggak tahu Pak. itu pure dari Telkom Pak, saya nggak tahu Pak. Aku bilang gitu. Oh ya udah. Dan nggak tahu ajaibnya ya ini mah. Aku mah berpikir positifnya adalah mungkin ini tabungan kebaikan aku kemarin. Waktu selama sidang aku benar-benar dipermudah. Yang rumor-rumornya katanya dosen ini susah, dosen ini killer, tahu-tahu kayak flow aja gitu tiba-tiba. Flow banget. Kita kayak ngobrol. Sumpah kayak beneran ngobrol, kayak ya udah diskusi aja. Oh ini kamu kurangnya di sini, oh ini kamu ada typo nih, wah ini kamu typonya banyak dan sebagainya. Yang aku kira tuh dicecer kayak wah kamu ini bla bla bla, enggak ada sama sekali. Sampai ya mungkin yang di akhir-akhirnya emang ada sedikit menegangkan ya, penentuan nilai. Nah pas penentuan nilai itu yang agak kocak gitu ya. Aku kan udah berjalan lancar nih, aku juga udah pede, nih, udah lancar nih. Terus juga penguji suka nih sama temuan aku gitu kan. Keluar aku untuk nunggu nilai, masuk lagi. Pas masuk, saat sekarang nih kayaknya kamu harus ke lapangan lagi ya untuk nyari data kamu kurang. Dia. Terus gimana tuh? Saya kasih waktu kamu seminggu ya, sanggup? Enggak Pak. Cuek, emang cuek. Maksudnya kayak wah udah sih gitu kan ya, kamu gak akan saya kasih nilai hari ini katanya, karena data kamu kurang, gimana saya mau kasih nilai katanya. Ya gimana ya Pak gitu kan. Aku juga udah gak bisa jawab karena memang aku juga sadar memang aku tuh kurang gitu datanya, tapi aku pede aja gitu kan. Terus udah gitu ya udah deh, sekarang gini katanya, saya kasih nih nilainya sekarang katanya, tapi seadanya. Nggak apa-apa Pak, kata aku sambil nangis. Aku pakai masker kan kayak nggak apa-apa Pak. Bener nggak apa-apa kamu, nggak apa-apa Pak. Jadi aku mikirnya kayak kalau misalkan nanti aku keluar nilainya juga aku belum tentu lulus gitu kan. Mending ya udah ada kepastian lulus dulu nih. Iya, jadi ya udah akhirnya ya udah saya kasih kamu nilai ya. Akhirnya nilainya memuaskan, nah gitu. Jadi ngeprank gitu. Nggak sebenarnya kamu udah bla 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 gitu. Jadi oh ya ternyata ketakutan aku dan egoisnya aku dulu tuh aku belajarnya pada saat skripsi ini. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih yang kamu dapetin di skripsi, ya bukan hanya temuan aku, bukan hanya teori. Iya betul, bukan hanya sekedar nilai. Kamu lulus, selamat kamu dapet A misalkan, enggak gitu. Tapi selama prosesnya tuh aku mengalami berbagai peristiwa yang bisa membuat aku punya nilai tambah lah gitu. Makanya kalau misalkan sekarang ada tingkat nih yang lagi mau nyusun nanya ke aku akan bantu jawab karena aku ngerasain dulu kayak apa gitu kan. Gimananya emang sesusah itu ngurus skripsi. Betul banget. Makanya kan sebenarnya dosen-dosen tuh pada ngomongnya gini, sebenarnya skripsi yang baik itu adalah skripsi yang dikerjakan. Nah aku tuh setuju di situ tuh, karena dulu tuh aku tuh emang idealis banget, aku pengen skripsi aku bagus gitu. Nah pada saat aku pengen skripsi aku bagus, aku malah mogok. Ya ternyata memang benar skripsi yang bagus adalah skripsi yang dikerjakan gitu. Makanya ya itu dari si pekerjaan itu aku sempet agak gambling gara-gara skripsi, sampai akhirnya aku resign dari pekerjaan aku dan aku fokus untuk skripsi gitu. Jadi memang time managementnya itu prioritas sih sebenarnya.
Jadi kalau misalkan aku ngerasa prioritas aku adalah untuk skripsi dulu, ya aku skripsi dulu, karena aku melihat bahwa pekerjaan aku juga belum tentu belum punya kayak peran besar lah di hidup aku. Karena kan aku bekerja juga bukan untuk kehidupan sehari-hari, tapi hanya buat sambilan. Nah, sambilan doang, buat jajan doang, buat beli skincare lah gitu, sama buat ngedate gitu kan, gitu doang sih. Jadi ya time manajemennya disesuaikan. Berarti aja juga lah, gitu. apa sih, apalagi nih sekarang nih mahasiswa yang udah mendekatin skripsi maupun mahasiswa yang masih di tengah-tengah maba, kan rata-rata banyak mahasiswa begitu menjadi maba di semester 1 nggak sedikit juga yang pemikirannya langsung skripsi besok gimana. Nggak sedikit dong yang kayak gitu kan, nggak sedikit tuh. Iya benar. Nah berarti memang emang skripsi emang susah dan banyak orang yang berkata menyeramkan itu. Cuma bukan sesuatu yang harus akhirnya ditakutin sampai dihindarin segitu jauhnya. Betul. Karena juga ya mau nggak mau kita lulus ya, harus pakai skripsi sih. Betul. Kalau nggak mau pakai skripsi ya paling itu yang kampus Merdeka kan. Iya. Tapi ya sama aja medannya berat lah gitu. Jadi emang tadi tuh kayak poin-poin yang emang sebenarnya kudu disiapin juga dari awal ya, sih ya. Nah itu banget. Aku tuh dulu memang terlalu terlena sama waktu awal maba-maba tuh aku terlalu terlena sama organisasi, aku terlalu terlena sama pekerjaan gitu ya. Sampai aku pas ada di titik mau skripsi tuh, wah, ngambilnya banyak banget tema apa nih gitu, bingung saya gitu. Aku nggak menyiapkan ke sana, makanya untuk teman-teman nih mungkin yang maba atau yang sekarang di tengah-tengah lah, bolehlah dipikir-pikir dulu gitu dari sekarang, apa sih mau ngambil apa. Jadi nanti tuh pada saat skripsi gitu, ngambil nih SKS skripsi, udah tahu nih apa yang mau diambilnya, temanya. Misalkan mau ngambilnya tentang CSR, mau ngambilnya tentang komunikasi organisasi, mau ngambilnya tentang, kalau aku event kemarin, PR event gitu, itu bisa dipikirkan dulu lah, minimal ada bayangan dulu dari semester sebelumnya, supaya meringankan beban kamu dan meringankan beban pembimbing gitu. Karena kan kita tahu pembimbing juga bukan hanya membimbing kita, tapi yang ngajar di kelas, yang ngurus nilai, ya mungkin di luar sana ada kesibukan, jadi kita saling pengertian aja lah. Jangan sampai egois masing-masing berarti. Betul banget. Berat emang masalah skripsi. Tapi seru sih, Okay. Karena aku tuh dulu pas awal tuh mungkin kurang disosialisasikan tentang skripsi ini ya. Karena ternyata di skripsi ini juga kan mungkin udah ya di TAPA kemarin kan ada sosialisasi TAPA kan. Aku tuh juga waktu itu mungkin kurang mudeng atau gimana ya. Jadi pada saat skripsi itu bukan hanya sekedar menulis, tapi kita juga kan harus ngumpulin apa gitu kan ke LAK tuh. Terus kita harus ngurusin SKPI lah, kita harus ngurusin apa itu tuh yang membingungkan lah kalau menurutku, karena abis dari sini kita harus ini gitu. Jadi ternyata setelah skripsi selesai kita juga harus ngurus persyaratan lainnya yang kita harus tahu dari awal. Jangan kayak aku waktu itu, aku hamin seminggu mau sidang kan, TAK kita harus minimal 60. Nah kacau nih, TAK minimal 60 kan. Dari awal kan gue udah organisasi mulu nih kan, udah ngumpulin tuh TAK, tapi idenya memang belum ke-upload. Jadi aku mikirnya kayak nanti aja lah ngupload TAK mah slow gitu ya, santai. Terus sampai ada di titik hamin seminggu mau sidang, ternyata harus ngumpulin TAK. Terus ada iming-iming katanya ACC TAK lama katanya kan, bisa sampai 2 atau 3 hari gitu. Aku kan jadi takut gitu kan, aduh gimana nih, aku belum nge-upload sama sekali. Sampai akhirnya aku berinisiatif, ya udahlah aku mah Allahualam gitu kan, aku mau ngumpulin dulu si sertifikatnya. Waktu aku tanya, ada yang lihat nggak di rumah nih, ada yang lihat nggak kotak aku warna biru itu isinya sertifikat aku dan lain sebagainya. Loh kak, papa buang. Aduh. Aku menangis. Aku kayak, aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu sertifikat aku dulu pernah FKBCD. Di FKBCD juga lumayan gitu kan, maksudnya
waktu itu aku sama Yanda, ada temenku, jadi Yanda jadi kaptennya, aku jadi vice kaptennya. Terus aku organisasi apalah ikut kepanitiaan apa, di situ semua di box biru itu hilang. Terus aku kayak mau nangis udah nggak bisa, udah hamil seminggu sidang gitu kan, nggak bisa lagi. Sampai akhirnya disaranin sama teman-teman, ya udah mulai dari sekarang kamu ikut aja webinar nggak apa-apa, yang di luar juga masih masuk kok TAK-nya katanya. Oke, aku ikut webinar. Ternyata setiap webinar yang aku ikutin tuh mereka selalu ngomong kayak gini, Kak maaf ya sertifikatnya minggu depan, soalnya ini anggotanya banyak banget. Terus aku kayak, ya Allah bisa sidang nggak ya aku gitu. Aku mau nangis gitu kan. Sampai akhirnya ya udah aku pasrah, kata aku ke papa ya, kalau misalkan menemukan nih si box biru itu, aku mah bersyukur banget. Kalau nggak nemu juga ya nggak apa-apa, paling aku tahun depan sidangnya aku gituin. Dia takut kayaknya kan. Takut nih. Iya, anak gua nggak bisa sidang gara-gara gua kan, nggak mungkin gitu kan. Akhirnya dicari, ketemu lah. Akhirnya udah ketemu, ya udah di upload. Di Hamin 2 deh kayak apa, Hamin 3 masih belum tuh ada SKPI namanya. SKPI itu belum di ACC mulu. Wah, udah gelisah banget. Nah, itu yang harus dihindari buat teman-teman yang sekarang nih gitu ya. Untuk upload dan lain sebagainya tuh kalau bisa jauh dicicil dan jauh sebelum mendekati sidang, karena itu tuh krusial banget menurut aku. Pertama, bikin mood kita jadi berantakan banget. Ya kita mikirin hafalan nih si sidang kita gimana gitu kan. Administrasi ribet mungkin ya. Nggak lucu aja sih gak jadi sidang cuma gara-gara telat kumpul TAK. Nah itu tuh yang aku takutin banget gitu. Kayak wah nggak mungkin nih, gue udah capek banget nih ngerjain skripsi sampai ponang-manting nangis tiap malam, nggak mungkin gitu gara-gara TAK doang gitu. Akhirnya ya udah bisa sih, alhamdulillah gitu. Dan LAK juga selalu membantu gitu. Jadi kalau misalkan kita nanya-nanya juga mereka tuh cepet lah balesnya gitu. Jadi menenangkan kita gitu. Berarti bahasnya juga ya udahlah sih, udah lulus gitu. Akhirnya udah lulus, nilai memuaskan. Dan sudah sempat kerja, walaupun sekarang masih freelance berarti ya? Iya betul, masih sambilan lah gitu, sambil nyari yang cuma pas. Di selama kakak magang nih atau kerja atau freelance, itu ada nggak sih, selain kan berarti pekerjaan-pekerjaan yang sudah kakak ambil kan memang rata-rata berkaitan tentang dunia public speaking ya. Cuma ada nggak sih kayak selain public speaking nih, hal-hal yang ada di jurusan kita, yang jurusan digital public relation, ada nggak sih yang bisa diimplementasikan di dunia kerja selain kayak public speakingnya gitu? Atau emang public speaking tuh menjadi faktor utama lah di dunia pekerjaannya kakak? Oh ya, yang pertama memang aku tuh suka banget public speaking. Suka banget public speaking. Memang dari kecil, pokoknya aku pertama kali public speaking, aku lomba baca doa mau tidur waktu TK gitu. Itu tuh adalah sebuah public speaking kan. Iya. Sampai akhir. Benar sih itu benar public speaking. Sampai akhirnya aku kesini pede untuk nge-MC dan lain sebagainya. Sebenarnya nge-MC mah dari SMA sih, tapi di profesional mah kuliah lah, di zaman kuliah gitu. Tapi kalau kita narik dari kampus nih, apa sih yang bisa kita ambil di dunia pekerjaan? Waktu itu aku pernah punya satu masalah. Jadi waktu itu tuh ada aku masih masih kerja yang barista itu. Jadi waktu itu tuh ada satu masalahnya adalah pesanan lama keluarnya. Di situ yang lagi nge-shift hanya 3 orang, sementara dapur kita tuh dapur kitchen itu di bawah, beda sama barista jauh, untuk jauh. Jadi untuk ngambil makanan tuh kita jauh lah gitu. Jadi memang agak membutuhkan waktu, dan di situ tuh lagi penuh banget. Dan ada di satu momen bapak-bapak ngedatengin terus marah-marah. Kelamaan nih nunggunya. Betul, kelamaan nih nunggunya dan lain sebagainya. Sampai beliau ngasih rating 1 di Google. Buruk. Pelayanannya buruk dan lain sebagainya. Oke, aku pernah nih belajar tentang komunikasi krisis gitu kan. Manajemen krisis. Nah, yang aku lakukan waktu itu ya aku samperin bapaknya, aku persuasif dengan bapaknya. Jadi aku memohon maaf ke bapaknya, aku ngasih komplimen ke bapaknya, aku ngasih
pengertian lah ke bapaknya kalau yang di sini memang salah kami, ini pekerjaannya hanya segini, nanti akan kami tingkatkan lagi. Terus juga terima kasih juga atas masukannya gitu kan, dia di Google kan kayak panjang gitu, terus ngasih bintang 1 dan sebagainya. Terima kasih atas masukannya, akan kami tingkatkan lagi, ini komplimennya bla 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 bla, seperti yang dilakukan atau yang dipelajari lah kita di manajemen krisis kayak apa gitu. Di situ tuh aku ngerasain bahwa wah, ilmu gue kepake nih gitu. Mungkin bayangan teman-teman sendiri kayak aduh kayaknya kayak manajemen krisis, terus hubungan industri atau investor, mungkin bayangan mereka tuh hanya bisa diimplementasikan di perusahaan-perusahaan gimana. Betul. Padahal tuh bahkan di masalah kecil, masalah pribadi, masalah mungkin di tempat-tempat yang mungkin bayangan orang nggak bakalan di situ tuh, tapi itu bisa kepake banget. Karena aku di situ tuh ngerasanya, aku kan waktu itu bekerja bertiga dengan satu ownerku, jadi berempat. Nah, mereka bertiga inilah kita sebutnya, kecuali aku ini, mereka bukan di bidangnya PR. Mereka ini ada yang dokter, ada yang teknik. Jadi mereka nggak ngerti soal atau perihal tentang bagaimana cara minta maaf minimal. Bagaimana cara minta maaf ke customer gitu ya. Jadi ya aku yang didorong, tolongin tolongin, ayo kamu yang maju. Oke, baik gitu ya, meskipun aku disemprot lah, aku dimarah-marahin, ya aku berusaha untuk mendengarkan dulu. Bagian baru dari pekerjaan. Betul, baru aku kasih pengertian ke bapaknya kalau bla 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 gitu. Jadi sedikitnya teori-teori tentang manajemen krisis itu aku terapkan di pekerjaanku kemarin yang dapat krisis sedikit ya. Sebenarnya gede sih menurutku ya. Itu terancam juga tuh tempatnya tuh kalau ada rating jelek. Betul, karena kan orang mungkin sekarang kalau mau nyari tempat lihatnya di Google gitu kan, atau di Instagram. Aku takutnya di Instagram juga dia sampai nge-DM gitu. Sampai nge-DM, berarti berimpact gitu emang ya? Iya, aku jadi kayak wah, memang pertama kinerjanya memang harus ditingkatkan, kedua kita harus lebih efektif lagi untuk membagi plot-plot pekerjaannya gitu. Jadi di situnya belajarlah, si manajemen krisis ini kepake gening kalau bahasa Sundanya ya. Gitu. Seru sih. Berarti itu salah satu atau emang itu adalah pengalaman yang menurut Kak Saska tuh emang lumayan gede tuh di saat Kak Saska lagi terjun di dunia kerja. Itu lumayan gede ya menurut aku, karena aku kerjanya juga baru kecil-kecilannya, belum masuk ke dunia perusahaan gitu. Jadi menurutku itu adalah yang besar gitu ya, yang juga berpengaruh ke pekerjaanku. Ya takutnya kan aku yang jadi kena gitu, karena aku yang lagi shift di hari itu, dan juga ke atas nama si coffee shop itu gitu. Itu menurutku besar sih, dan challenging. Sebenarnya challenging aja gitu. Jadi ternyata ya itu, bekerja di coffee shop itu dan menjadi barista itu bukan hanya sekedar kita nyeduh kopi, tapi ternyata kita bisa mengimplementasikan si materi-materi yang kita dapatkan di kuliahan gitu, di perkuliahan kita gitu. Berarti emang kayak padahal kita lagi bukan kerja di bidang PR, cuma emang ada suatu waktu emang sebenarnya tuh akan terjadi ilmu kita kepake gitu. Iya, betul banget. Kayak misalkan sebenarnya kita buat mempromosikan si coffee shopnya aja, kita udah termasuk kita PR dari coffee shopnya dong gitu, meskipun kita di situ seorang barista, tapi kayak lo mau nongkrong kemana, ke coffee shop gue aja dong gitu. Itu kan juga termasuk PR kan, salah satu lah gitu. Cuma dengan hal-hal seperti manajemen krisis segala macam, gimana Kak Saska itu harusnya berkomunikasi dengan pelanggan di tempat-tempat kerja, dan saat di radio menyiarkan berkomunikasi dengan pendengar, itu kan memang butuh yang namanya keberanian kan pasti. Sedangkan saat kita masih nggak harus pekerjaan lah, pas masih mahasiswa pun Kak Saska kan juga minimal butuh keberanian kan buat jadi MC di acara-acara segala macam. Nah, buat adik-adiknya Kak Saska nih, asik adiknya Kak Saska nih, banyak ya teman-teman aja dong, kalau ada kayak udah tua gitu loh. Teman-temannya Kak Saska ya mungkin masih baru atau bahkan masih baru mau nyemplung di dunia public speaking tuh, apalagi teman-teman mungkin ada yang introvert seperti apa, ada nggak sih trik-trik, tips-tips yang mungkin bisa lah minimal mereka pakai ya? Mungkin tips mungkin rata-rata orang udah sering dengar kali ya, tips harus percaya diri gini, cuma
buat ngebangun kepercayaan diri itu kan nggak semudah omongan belaka kan. Betul. Nah itu dari Kak Saska sendiri ada nggak sih emang khususnya gimana yang bisa disampaikan? Kalau khusus ya sebenarnya kita tuh bagi ke diri kitanya sendiri, bukan kayak ya basi lo gitu kan, bayangin diri sendiri gitu. Enggak, tapi gini, setiap orang itu punya level di dirinya masing-masing gitu loh. Pada saat misalkan kita sebutnya orang introvert, dia bisa ngobrol dengan orang lain, itu dia udah satu tingkat level lebih tinggi. Tapi kalau misalkan si orang yang introvert ini bisa presentasi, bisa maju untuk presentasi, oh berarti dia satu tingkat lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi kita tuh punya levelnya masing-masing. Jadi kenapa harus lihat ke diri sendiri? Karena kita juga harus menyesuaikan dengan level yang kita punya gitu. Dengan kalau aku dulu trigger waktu pertama ya, kalau kita kilas balik nih gitu, celah Kayak panjang banget hidupnya tuh dah. Iya. Kilas balik. Padahal 4 tahun doang. Jadi kan kayak ya waktu pertama aku nge-MC itu awalnya gini. Waktu itu ada di kelasnya Pak Ayub ya. Pak Ayub kalau nonton ya. Ngomong Pak Ayub udah jadi dekan loh. Oh iya. Wadek udah jadi ya? wadek. Iya. Selamat ya Pak. Dulu tuh aku kelasnya Pak Ayub. Kelasnya itu public speaking deh kalau nggak salah, tapi apa ya nama kelasnya tuh bukan public speaking tapi memang belajar tentang public speaking lah gitu. Jadi Pak Ayub tuh nge-trigger keberanian mahasiswanya tuh gini, yang berani ke depan langsung saya kasih A gitu. Kayak gitu Pak Ayub tuh, jadi kayak wah, orang kan kalau diiming-imingin gitu kayak wah berani nih, gue harus berani. Tapi di situ masih banyak yang ragu tuh. Sumpah, iya masih banyak yang ragu. Padahal iming-imingnya udah nilai pasti A. Iya, tapi masih banyak yang ragu karena itu maba, itu zaman maba. Kita nggak tahu nih orang-orang sekitar kita siapa gitu kan, jadi kayak aduh takut gue salah ngomong, takut gue A, I, U, E, O gitu kan. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk maju ke depan. Pak Ayub cuman gini doang, coba ceritain hal yang paling berkesan menurut kamu. Itu doang. Itu di situ kita belajar untuk public speaking ke orang gitu. Seenggaknya kita menceritakan aja deh dulu hal yang berkesannya apa, dan kita bisa menyampaikan dengan baik, dan teman-teman pay attention ke kita, itu tuh udah menjadi poin plus lah untuk diri kitanya ya yang maju ke depan gitu. Nah di situ tuh pemantiknya itu kalau waktu itu ya. Nah terus udah gitu sampai akhirnya nggak tahu kenapa aku tuh disarankan untuk menjadi MC di salah satu acaranya PR. Itu MC perdana aku. Ya, MC perdana aku di Telkom. Aku tuh acaranya itu Bookfest. Bookfestnya PR. Di situ aku dengan partner aku, sampai sekarang partner aku juga namanya Gazi. Nah, disitulah baru aku meniti karir gitu loh. Kayak meniti karir MC di Telkom gitu. Sampai akhirnya mau tumot ke orang-orang, dan kepake sama jurusan, kepake sama Telkom. Jadi aku ngerasanya pemantiknya itu ada di diri kita sendiri, karena kita tahu levelnya kita gitu. Kita tahu levelnya kita mampunya segimana, kita mampunya segimana itu kita harus hargain gitu loh. Oh ya, gue mampu maju ke depan buat nilai A, ya gue harus menghargai itu. Alhamdulillahnya gue dapet nilai A gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman nih ada yang kayak aduh masih ragu nih Kak, aku masih takut buat ke depan, aku takut salah ngomong dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Karena takut pun, bahkan orang yang udah profesional masih ada rasa takut gitu kan. Betul. Pasti ada. Iya. Sejago-jagonya Tulus nyanyi juga kalau di belakang panggung mah juga dia gemeter sama gitu, sama kok semua juga. Maksudnya kita melewati proses yang sama. Hal yang ditakutkannya juga yang sama, ya tinggal kita ngegebrak nih level kita gitu, level 1 kita, level 2 kita, sampai nanti kita naik level ke yang lebih tinggi gitu. Dan ada juga waktu itu beberapa anak 2022 deh yang ngobrol ke aku, Kak, aku tuh pengen deh public speaking, aku tuh suka public speaking katanya. Jadi aku memang membuka konseling ya buat teman-teman gitu. Okay. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol, aku mah membuka pintu aku dengan lebar ya. Mau diskusi apapun juga boleh gitu. Mau tentang Telkom atau tentang nongkrong-nongkrongan mah gampang gitu ya. Nah, itu suka banget bidang public speaking. Nah, gimana sih caranya Kak buat public speaking dan lain sebagainya? Aku arahkannya waktu itu, kalau kamu memang suka dan kamu memang minat, masuk ke sekolah public speaking, ada di Bandung namanya DJRI Broadcasting School. Ya jadi promo nggak apa-apa lah ya. Jadi ini juga lumayan. Mas Ari kalau lihat saya di sini boleh, saya kan siswanya Mas Ari ya.
Jadi aku waktu itu ikut di Jari Broadcasting School ini. Di sana tuh aku belajar kalau memang kamu mau fokus tentang public speaking, kamu bisa masuk situ karena di situ memang kamu difokuskan. Kamu nanti belajar tentang announcer, kamu belajar tentang presenting, tentang announcing dan lain sebagainya. Announcing tadi udah ya, tentang kayak pembawa berita, itu tuh semuanya dipelajari di Jari Broadcasting School ini. Jadi kalau memang kamu mau fokus ya kamu masuk ke situ supaya kamu bisa terus mengasah gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa melawan rasa takut kamu? Ya kamu belajar gitu lah. Belajarnya dengan cari celah gitu, atau kamu belajar dengan orang yang menurut kamu lebih jago lah gitu. Jadi sharing ilmunya di situ. Jadi kamu nggak nyimpan rasa takut kamu sendiri gitu. Oke, buat sobat praktis, nggak kerasa nih udah 30-40 menit lebih mungkinkah kita ngobrol kayaknya nih. Kayak ngalir aja gitu ya. Dan nggak kerasa banget, kayaknya udah habis nih kayak daftar-daftar pertanyaan-pertanyaan. Baiklah. Nah, nggak kerasa banget, waktu udah berlalu. Udah kita ngobrol perihal skripsi, dunia kerjaan, tentang jurusan, segala macem. Pokoknya udah banyak lah yang sekiranya mungkin dari teman-teman pendengar praktis sendiri bisa ambil kayaknya nih. Dan semoga yang sudah Kak Saska sampaikan buat teman-teman semua itu emang dapat diimplementasikan lah sama teman-teman semua. Dan last but not least, mungkin dari Kak Saska ada nih pesan-pesan yang mau disampaikan buat para mahasiswa atau pejuang skripsi nih sebenarnya. Oke. Kalau buat teman-teman, aku mendoakan yang terbaik ya. Jadi apapun nanti perjalanannya nih, mau susah, mau senang, mau sedih, mau nangis tiap hari, tiap malam, ya diterimain aja. Dan yang pertama nih buat teman-teman yang mungkin masih di tengah-tengah ya, belum masuk ke dunia SKS skripsi. Kalau kalian dapat mata kuliah tentang statistik, tentang kualitatif, kuantitatif, ikuti dengan baik ya adik-adik Kak Jill. Dimohon, karena itu tuh yang ngebantu banget kita pada saat proses ngambil SKS skripsi ini. Jadi kita pada saat mau ngambil SKS skripsi atau sudah mengambil SKS tersebut, kita nggak ngangong nih gitu. Jadi kita tidak memberatkan tugas dari pembimbing dan kita juga tidak memberatkan tugas kita sendiri. Jadi ya sebaik-baiknya aja kita kerjakan tugas-tugas si kuantitatif dan kualitatif itu, kita pahami mulai dari sekarang nih, supaya nanti pada saat mau skripsi udah nggak bingung kita mau ngambilnya kualitatif atau kuantitatif. Kita juga nggak bingung nih nanti judul kita tuh menjurusnya kemana ya, ke kualitatif atau ke kuantitatif. Jadi kitanya sudah terstruktur lah mulai dari dini, dari dini ya bahasanya. Terus juga buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang dengan skripsi, aku harap kalian semua selalu semangat, selalu punya progres tiap harinya, karena menurutku progres itu diperlukan pada saat mengerjakan skripsi. Karena pada saat ngerjain skripsi tanpa progres tuh kayaknya agak kurang gitu. Soalnya setiap hari tuh memang kita harus selalu berprogres. Jadi kita tahu kalau kita tuh punya deadline-nya sendiri. Dan yang tadi kalau skripsi itu adalah skripsi yang baik itu adalah skripsi yang dikerjakan. Terus juga buat teman-teman yang lagi berjuang di skripsi, banyak baca. Sumpah harus banyak baca banget. Referensi itu penting. Referensinya harus diperbanyak, diperkaya dari sekarang. Mau itu jurnal nasional, mau jurnal internasional, mau buku, mau apapun, semuanya diperkayanya dari sekarang. Dan juga jangan cuman ngebaca chat dari ayang atau dari mantan ya. Baca juga jurnal-jurnal yang dibutuhkan untuk skripsi kalian, karena itu yang mempermudah banget. Karena banyak juga teman-teman nih yang bingung, aduh skripsi gue mau ditulisnya apa ya gitu ya. Kita nggak akan tahu skripsi kita mau ditulisnya apa kalau kita belum baca sebelumnya, kalau kita belum riset sebelumnya untuk menentukan temuan kita gitu. Jadi terus semangat aja semuanya, dan harus selalu berprogres tiap harinya ya. Jangan sampai bolong-bolong, karena kalau bolong-bolong sumpah deh, kalau sehari aja bolong ya nggak ngerjain skripsi, jadinya males gitu, kayak aduh nanti lagi dah gitu. Kendor ya. Tapi ada juga mungkin orang yang sistemnya oke, hari ini gue bisa santai-santai, tapi di hari Sabtu dan Minggu atau Senin sampai Rabu gitu, 3 hari
gue bakal fokus nih buat ngerjain, dan gue punya deadline di 3 hari itu gue harus ngerjain sampai bab 1 kelar atau sampai bab 2 kelar gitu. Ada juga yang kayak gitu. Pokoknya tetap berprogres apapun taktik atau caranya ya. Yang penting jangan sampai lost, jangan sampai kalian gak tahu apa yang mau kalian kerjain, padahal kan itu adalah temuan kalian sendiri gitu. Intinya berarti tuh prepare yourself aja kali buat teman-teman. Betul banget. Karena mungkin nggak semua orang bisa buat serba dadakan. Iya, betul. Makanya persiapan diri itu penting. Betul kali ya. banget. Jadi ya mulai dari sekarang aja dicicil kesiapan mentalnya. Jangan sampai setelah ini kalian jadi melamun gitu, memikirkan gitu, aduh ini skripsi gimana, enggak, jangan sampai. Kalau itu kesalahan yang dia udah buat dari awal kali ya. Ya, terlalu gampang kan, nggak mau perhatikan. Nah. Akhirnya giliran susah dia marah-marah nih, padahal itu emang gara-gara kelalaiannya sendiri. Betul. Nah itu dia. Kita juga harus terus. Nah ini sih menurut aku, kalau lagi skripsi itu kita benar-benar harus nurunin ego. Nurunin egonya itu bukan hanya untuk orang sekitar, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan kapasitas diri kita, sampai mana nih limit kita tuh gitu. Jangan sampai ngelewatin limit atau ngelewatin ego kita yang sampainya kita tuh jadi nggak bisa nerimain kenyataan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi makanya harus diatur lagi egonya, diatur lagi idealisnya ya teman-teman gitu. Jadi ya dinikmati sih sebenarnya kalau skripsi mah ya. Itulah. Meskipun ya aku kehitungnya mah ya pasti memang ya 4 tahun, tapi kan memang impiannya mah 3,5 gitu ya. Tapi alhamdulillah kejar tepat waktu gitu. Jadi buat teman-teman yang mau 3,5 tahun ya digeder lah dari sekarang, bisa kok. Jadi takut. jangan jadi takut. Aman. Iya, aman dong. Oke, berarti tuh dengerin. Soalnya kalau ditakutin tuh kitanya malah jadi ngehindar. Malah jadi ngehindar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngehindarin dari skripsi itu yang ngejar-ngejar kita, bukan kita yang ngejar-ngejar skripsi. Jadi kalau semakin kita ngehindar, semakin menjauh, semakin mendekat gitu. Jadi bukan kayak lagu yang semakin ku kejar, aduh, semakin kau jauh. Kayak gitu. Kalau skripsi itu semakin kita menjauh, semakin dia mendekat terus gitu. Karena kita juga ditabrak dengan waktu yang udah ditentukan. Betul gitu ya. sekali. Oke, berarti emang kudu prepare teman-teman. Betul. Oke, dan akhirnya udah pesan-pesan nih dengerin pokoknya. Iya. Dan yang kalau misalkan mau meniti karir dari awal pun ya, dari awal misalkan dari mahasiswa deh gitu pengen meniti karir mah boleh banget. Yang penting ya time manajemennya, yang penting jangan lupa kewajibannya, jangan lupa tanggung jawabnya, karena memang kita bertanggung jawab atas, ya kalau aku pribadi ya, aku pribadi tuh bertanggung jawab atas orang tua aku gitu. Orang tua aku menyekolahkan aku sampai dengan kuliah, ya aku juga harus bertanggung jawab atas itu. Jadi kalau yang mau meniti karir dari awal silahkan, boleh banget, asal jangan lupa kewajiban, jangan lupa tanggung jawabnya gitu. Jangan terlalu asik. Jadi kan mungkin ada ya orang yang misalkan baru kenal duit nih. Aduh, gitu itu yang bahaya tuh. Itu bahaya banget. Masih mahasiswa, lagi bebas-bebasnya, terus tiba-tiba kerja, kenal duit, jadinya lupa sama tanggung jawabnya. Padahal kan kita hal terkecil itu adalah kita harus bertanggung jawab atas yang lagi kita pegang. Betul sekali, apalagi itu adalah pegangannya orang tua gitu. Jadi ya sebisa mungkin diatur aja porsinya gitu. Boleh kok, semuanya boleh, mau meniti karir, mau sambil skripsi, mau apa, terserah, boleh, yang penting bertanggung jawab aja gitu deh. Sekian berarti pesan-pesan. Iya, sekian dan terima kasih pesan-pesan dari saya. Kalau kepanjangan ya di skip aja, jangan dong. Karena pesannya yang penting nih, aduh. Iya. Oke, buat teman-teman praktis semua, stay tune tetap pokoknya di episode selanjutnya. Betul karena bahkan kedepannya juga masih banyak nih narasumber yang sekiranya bakalan menarik. Saingan mungkin bulan depan tuh saingan tuh bagus-bagusnya sama Kasiska. Asik. Kasaska. Kasaska. Aduh, malah gak apa-apa, emang susah tahu nama aku. Tapi tuh biasanya emang sering banyak yang keceplosan Siska gitu. Banyak kayak Siska, Saskia. Saskia. Terus ada lagi
Satria lah tiba-tibanya Satria aku jauh kan? tiba-tiba berganti gitu. Kan takut ya. Tapi by the way aku juga mau mengucapkan terima kasih nih buat Praktis, buat teman-teman PR, buat teman-teman Hima nih udah mengundang aku ke sini. Luar biasa sekali. Aku juga tidak expect bakal diundang karena aku siapa sih? Merendah dulu dikit. Aduh. Merendah. Enggak gitu. Tapi aku senang bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman ke teman-teman, apalagi nanti yang nonton, apalagi nanti yang mendengarkan gitu. Aku senang banget bisa berbagi di sini. Semoga kita semua juga selalu sehat supaya kita bisa terus punya pengalaman-pengalaman baru kan. Kalau nggak sehat mah susah ya. Iya. Tuh, makasih banyak ya, makasih banget buat teman-teman, makasih ya. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup rangkaian episode kali ini nih, aku Ada apa mau nih? ngajak Kak Siska buat aduh, Gue tonjok ya lama-lama. kayak udah mungkin udah di akhir jadi ketahuan kebelet kelarnya. Ini parah banget nih. Cut. Oke. Apa? Kamu mau memberi apa nih? Nih, aku buat closing statement nih, aku mau ngeberikan pantun nih buat teman-teman pendengar dan Kak Saska. Dan bener teman-teman yang ada di room ini mungkin bisa saling saut-sautan cakep kali gitu ya. Nih, padi habis tinggal jerami. Cakep. Bakar dulu hingga bersih. Cakep. Praktis cukup sampai di sini. Cakep. Saya pamit undur diri. Yeah. Oke, saya Angling Dujaksono. Inilah Praktis PR Daily Activities. Bye bye.